sedang hujan turun dengan derasnya, itu artinya kita harus juga semakin kuat dengan firman Tuhan. Hujan berkat, saudara, hujan berkat. Ya, masih diberkati ini semua sampai nanti pukul 6 sore bersama dengan Ibu Salin, dan Ya. masih tetap terbuka di line WhatsApp-nya, di Telegramnya silakan di 0853116653. Silakan Ibu Salin. Yes, saudara, bicara tentang kebenaran. Rasa-rasanya hari-hari ini orang susah ya lakukan kebenaran. Nah, oleh karena itu saya ingin katakan sekali lagi, berjuanglah untuk mendapatkan kebenaran, karena dengan kebenaran kita akhirnya bisa aman saja jalan kita. Nah, mari kita baca sebentar satu contoh yang terjadi di dalam pelayanan seorang Petrus. Dan saat dia lagi melayani, ada orang yang berkata bahwa wow, kuasa ini bisa dibeli dengan uang, saudara. Nah, saya ingin katakan bahwa betapa berharganya kebenaran itu, sehingga nggak bisa saudara dapatkan dengan uang, tapi saudara, engkau bisa dapatkan karena ada perjuangan, ada pengorbanan, sehingga engkau bisa mendapatkan kebenaran itu yang menjaga langkah-langkahmu akan aman-aman saja. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 8, saudara. Kita lihat sebentar. Kisah Para Rasul ya, pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 19, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Haleluya. Ini contoh yang luar biasa. Kadang-kadang seseorang yang merasa Tuhan itu maha pengampun, yes, betul dia maha pengampun, tapi bagi orang yang mau bertobat, saudara bisa datang sama Tuhan berkali-kali sama minta ampun sama Tuhan, karena saudara berpikir dia maha pengampun. Sehingga waktu saudara minta ampun hari ini, besok saudara buat dosa, lu datang minta ampun, ini namanya hobi, saudara, kayak begitu. Kenapa? Karena saudara harusnya tahu dia maha pengampun. Karena itulah saudara bertindak untuk datang sama Tuhan, minta ampun, dan selama-lamanya hidup buat Yesus. Nah, waktu seorang Simon yang memang dia awalnya adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, dia melihat bahwa ada banyak orang ikuti dia karena dia bisa mengadakan segala macam dengan kekuatan sihirnya dia. Dan waktu ada hamba Tuhan yang datang yang namanya Petrus, dia hanya menumpang tangan dan orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang kerasukan terlepas dari kuasa kegelapan. Ini karena Petrus punya kebenaran yang mengikat dia, ada kuasa dalam hidupnya dia. Nah, waktu Simon melihat itu, apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika Simon melihat itu bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, saudara, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nah, pemahaman Simon itu mungkin ada di antara kita hari-hari ini juga, yang sepertinya merasa gampang sekali, ya, ikut Tuhan itu gak ada perjuangan, ikut Tuhan itu gampang banget karena dia maha pengampun. Ya, hari ini aku minta ampun, besok aku lagi bikin dosa, dia maha pengampun, aku nanti akan mengampuni. Nah, ini yang namanya saudara nggak ngerti kebenaran. Karena kalau saudara tahu kebenaran, ya, satu kali dia disalibkan untuk seluruh hidup saudara, ada dalam kemenangan yang luar biasa. Dan orang yang minta ampun itu adalah orang yang mau bertobat sungguh-sungguh, tidak akan menoleh ke belakang lagi. Nah, waktu Simon berkata bahwa berikan aku kuasa ini juga, aku mau beli dengan uang ini, Petrus dengan tegas berkata, hei, halo, kamu pikir bahwa kuasa ini bisa dibeli dengan uang? Hanya orang yang tinggal dalam kebenaran, ya, hanya orang yang tinggal dalam kebenaran ilahi, yaitu firman-Nya, yang diberikan Tuhan kuasa. So, sederhana. Saudara nggak bisa datang sama Tuhan, ya, baca firman, ngantuk, berdoa, ngantuk, lalu bilang, oh iya ini karena kasih ganggu saya, saudara, ya. Itu namanya hobi ngantuk, saudara, ya. Jadi jangan salahkan tipis karena sudah salah. Haleluya, ya. Baca firman ngantuk, berdoa ngantuk, lalu saudara berkata,
Ini karena saya kurang tidur bla 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 bla. Orang yang kalau dipimpin oleh kebenaran itu rohnya exciting saudara, terbakar on fire terus saudara, sehingga dia mengalami satu kemenangan yang luar biasa ya. Kalau bikin dosa kemudian besok yang namanya tomat ya, tobat kumat itu namanya hobi saudara ya. Kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara akan mencari Tuhan. Makanya Petrus tegaskan buat Simon, halo, kamu gak bertobat sungguh-sungguh, kamu gak percaya Tuhan, kamu pikir uangmu bisa beli kuasa kebenaran firman gitu. Hanya orang yang bertobat sungguh-sungguh, orang yang mengalami Roh Kudus, orang yang membiarkan Tuhan membawa dalam sebuah proses akan mengalami kemenangan. Nah oleh karena itu kita perlu mengerti firman Allah. Ini nggak bisa karena ada banyak uang saudara, lalu saudara berkata bahwa saya mau melayani Tuhan. Come on. Pelayanan bicara urapan, pelayanan bicara kuasa. Jadi saudara nggak bisa menganggap pelayanan itu karena ada uang saudara. Come on. Dalam ayat ini Petrus mengatakan kepada Simon, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Wow, ini ketegasan roh yang luar biasa. Kenapa? Karena Petrus berkata, bagaimana bisa engkau berkata berikan kepadaku, aku akan bayar dengan uangku. Halo, kebenaran butuh perjuangan saudara, kebenaran butuh pengorbanan. Artinya apa? Orang yang tinggalkan setiap hidup lamanya, orang yang tinggalkan hidup dosanya ya, dia berjuang. Nah, perjuangannya adalah nilai yang akan dia peroleh untuk mengalami firman Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Makanya Petrus tegaskan, binasalah bukan cuma uangnya saudara, tapi binasalah engkau juga, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Ini bicara bahwa soal mati dan hidup saudara. Makanya kalau saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan, menerima keselamatan, jaga betul-betul untuk hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Saudara mau kemana? Ini ujian Tuhan buat umat Allah. Semua yang terjadi dalam dunia ini ujian Tuhan. Bagaimana murni hatimu, bagaimana saudara punya hati yang murni sama Tuhan. Bilang sama Tuhan I love you, benar-benar I love you saudara ya. Mencintai dia, berapapun harga bayar. Itu nilainya ya. Makanya Petrus nggak kompromi ya. Bahkan Petrus berkata begini, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah ya. Jadi bertobatlah. Nah ini luar biasa ya. Petrus masih menunjukkan jalan buat Simon. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu. Yes, hal yang sama saya sampaikan buat saudara. Kalau saudara masih tomat ya, tobat kumat, saya ingin bilang bertobatlah. Itu hobi saudara ya. Jangan dibiarkan. Lakukan bagian kebenaran. Nah, kisah para rasul dari cerita ini sangat jelas bahwa memisahkan kehidupan kita yang merasa dan menganggap sepi kemurahan Tuhan ya. Menganggap sepi. Dunia udah seperti ini, saudara masih main dalam dosa. Dunia udah seperti ini, saudara masih merasa bahwa gampang Tuhan Maha Pengampun. Yes, dia Maha Pengampun, tapi dia ingin mengampuni orang yang sungguh-sungguh mau bertobat dan mau mencari dia. Saudara, beberapa hari yang lalu saya didatangi di rumah saudara ya. Ini adalah orang yang dibilang mungkin tak tersentuh untuk mendengarkan firman Allah. Mereka adalah dukun saudara, dan dukun penjaga Gunung Merapi. Ini Gunung Merapi keluar terus gitu ya. Tapi saya lihat ini orang-orang dibawa ke rumah saya dan saya bilang, oh welcome, ini jiwa yang berharga saudara. Saya berikan mereka buku-buku rohani, saya doakan mereka, dan yang luar biasa mereka bertanya tentang keselamatan. Wah, ini hadiah besar saya sampaikan kepada mereka. Saudara, dukun saudara, tapi menerima keselamatan. Kenapa? Karena mereka mengerti hidup mereka tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan kekal kalau mereka masih hidup di dalam perbudakan iblis. Setelah didoakan, mereka merasa tenang, lepas, damai, sejahtera. Wow, luar biasa. Dan ini yang saya katakan, kebenaran itu harganya adalah engkau sungguh-sungguh mencari dia. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari dia, engkau akan melihat
kemenangan ini jadi milik saudara. Masalah apapun kita bisa lewati, kita bisa tenang. Jadi orang yang dewasa, jadi bukan orang yang kepo ingin tahu masalah-masalah, karena kita tahu orang hidup pasti punya masalah. Tapi bagaimana orang hidup keluar dari masalah? Ini yang perlu kita cari tahu. Bagaimana orang hidup saudara dan saya bisa keluar dari masalah-masalah kita. Nah makanya dalam kitab Amsal tadi yang kita baca di awal tadi, Alkitab berkata bahwa belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Jangan menjualnya, ya. Belilah akan apa yang benar dan jangan engkau jual untuk sebuah kebohongan, ya saudara ya, untuk supaya dipuji. Kebenaran itu harganya sudah paten. Orang yang mau bertobat sungguh-sungguh akan mengalami kebenaran. Itu saudara. Orang yang mau bertobat sungguh-sungguh akan mengalami kebenaran itu. Ya, nah. Ajaran yang benar adalah hikmat, didikan, dan pengertian. Semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu sangat berharga untuk dijual. Gitu loh saudara. Makanya saya heran kalau orang sudah sekolah Alkitab tapi masih mentalitasnya orang yang belum bertobat. Udah setiap hari baca firman, tapi sayang sekali firman itu hanya tulisan yang mati. Alkitab bilang kalau rohmu membaca dengan roh, maka tulisan yang mati akan jadi hidup. Kenapa? Karena roh itu memimpin saudara. Nah makanya perlu saudara membuka hati untuk kebenaran memimpin. Zaman sekarang kalau engkau nggak berjalan dengan kebenaran, engkau akan terjebak dengan setiap masalah yang membuat engkau akhirnya pusing kepala dan stres, dan akhirnya tinggalkan kebenaran. Tapi kebenaran akan pimpin orang untuk melangkah dalam kemenangan yang dahsyat. Kita baca Amsal 4, saudara ya. Mari buka saudara dalam firman Allah, Amsal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan Alkitab berkata bahwa makanan keras hanya bagi mereka yang punya panca indera terlatih. Artinya kalau saudara menghadapi masalah-masalah, engkau tetap mencari Tuhan, gitu ya. Ada masalah apapun engkau cari Tuhan, ini berarti panca indera rohmu bagus, saudara. Sehingga engkau bisa mengerti apa yang terjadi dan akhirnya memuliakan nama Tuhan. Amsal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita coba bersama-sama. Haleluya. Praise the Lord. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Yes, ayat yang kelima. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Haleluya. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Haleluya. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Yes. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Yes. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Ya. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Haleluya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Yes. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Haleluya. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Kalau saudara mau hidup, ya, Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang memberikan engkau hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sayang sekali bahwa hari-hari ini harusnya kita mengalami kelimpahan, tapi kita seperti orang miskin yang nggak bisa mengalami kelimpahan. Yang miskin di sana adalah bukan masalah jasmani atau finansial, tapi miskin kasih Kristus. Miskin tentang ucapan syukur, miskin tentang bagaimana belajar mengasihi, miskin untuk bagaimana bisa mengampuni. Saudara menjadi miskin, makanya Alkitab berkata, peganglah pada didikan, jangan melepaskannya, peliharalah dia karena dialah hidupmu. Didikan, masalah itu adalah sebuah didikan, saudara. Kalau saudara tangkap dengan materi yang luar biasa, saudara akan dewasa dengan luar biasa. Makanya di ayat 8 dikatakan apa? Junjunglah dia dalam hal hikmat, dalam hal didikan, dalam hal pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya dan engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Jadi kalau saudara mau dihormati, saudara mau untuk orang junjung, saudara mau untuk orang menilai saudara adalah be a good man atau or a woman, saudara jaga attitude, karakter rohmu untuk jadi baik. Ya.
Ini luar biasa. Di akhir zaman ini, saudara ya, banyak hal yang terjadi yang tak seorang pun mengerti hari esok akan seperti apa. Tapi orang percaya tahu hari esok Tuhan tetap berkarya dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia dipimpin oleh kebenaran. Limpahkanlah dirimu dalam kasih sayang Tuhan yang luar biasa, saudara. Engkau bisa rasakan hal-hal yang hebat dalam roh, saudara. Ini saatnya engkau menikmati sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Jangan pusing dengan masalah yang terjadi, karena masalah pasti terjadi. Tapi bagi orang yang benar menemukan jalan keluar dari masalah itu. Karena aku sudah bilang, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu, karena Allahmu adalah Allah yang adil. Saat engkau dicobain, engkau akan ditolong. Tapi bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan? Satu saja, biarlah kebenaran itu ada di dalam hidup saudara. Ya, jadi belilah kebenaran dan jangan menjualnya, karena dalam kebenaran engkau akan mengalami didikan Tuhan. Dalam kebenaran engkau akan melihat, engkau punya roh pengertian. Dalam kebenaran engkau punya hikmat Tuhan yang luar biasa. Dan di akhir zaman kita perlu 3 hal ini: didikan, roh pengertian, dan hikmat. Kalau engkau tinggal dalam kebenaran, engkau akan memperolehnya. Berjuanglah, bersungguh-sungguhlah mendapatkannya. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Lurus jalanmu. Tuhan berkata apapun kepada engkau, ikuti saja. Tutup telingamu terhadap hal-hal yang menjatuhkan, yang melemahkan imanmu. Tapi bangun telinga rohmu untuk mendengarkan perkataan-perkataan roh yang membuat engkau bahagia, engkau sukacita, engkau penuh damai sejahtera. Dan Tuhan mau engkau dan saya mengalami. Haleluya, praise the Lord. Ya, kita akan kembali beri sejenak Jujasma di program Happiness Moment sampai nanti pukul 6 sore, masih menemani aktivitas Jujasmanya. Dan masih terbuka juga di line WhatsApp atau di Telegramnya, silakan di 0853116653.